Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Nah, di sini kita akan belajar tentang kebersihan dan kesehatan diri. Kita mulai ya. Nah, kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungan dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan yang baik DSD membantu mencegah penyebaran penyakit menular seperti flu, demam, dan infeksi lainnya. Nah, ruang kelas yang bersih dan teratur minimalkan risiko siswa dan guru terkena penyakit yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kenyamanan dan fokus belajar. Lingkungan yang bersih dan rapi menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Siswa lebih mudah berkonsentrasi pada materi pembelajaran tanpa gangguan dari kekacauan atau kebersihan yang kurang memadai. Apa manfaat dari kebersihan? Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang kedua, bebas dari polusi udara. Dan yang ketiga, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Nah, cara menjaga kebersihan di sekolah. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Nah, di sini memisahkan sampah organik dan non-organik. Pembelajaran lingkungan untuk siswa. Memisahkan sampah organik dan non-organik di sekolah tidak hanya tentang pengelolaan sampah, tetapi juga merupakan bagian dari pendidikan lingkungan untuk siswa. Mereka belajar tentang pentingnya mengurangi sampah, mendaur ulang, dan merawat lingkungan sejak usia dini. Nah, yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan minimalkan campuran sampah organik dan non-organik, kita juga mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Sampah organik yang tercampur dengan sampah non-organik dalam jumlah besar dapat menyebabkan pembusukan yang menghasilkan gas beracun atau berbau tidak sedap. Yang ketiga, menyapu dan mengepel lantai secara teratur. Nah, di sini menjaga penumpukan debu dan kotoran, menyapu secara teratur membantu menghilangkan debu, kotoran, dan serpihan yang dapat menumpuk di lantai. Hal ini tidak hanya menjaga kebersihan visual ruang kelas, tetapi juga potensi masalah kesehatan seperti alergi dan gangguan pernapasan pada siswa. Nah, yang terakhir, membuang barang yang sudah tidak terpakai. Di sini pengelompokan dan pemisahan. Jika barang tidak dapat digunakan lagi, pastikan untuk memisahkan barang yang bisa didaur ulang seperti kertas, plastik, atau logam dari barang-barang lainnya. Ini memudahkan mengirim barang-barang tersebut ke tempat daur ulang yang sesuai. Nah, kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang secara menyeluruh. Ini mencakup tidak hanya penyakit atau cacat, tetapi juga keseimbangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Kesehatan tidak hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga melibatkan gaya hidup sehat, pola makan yang baik, aktivitas fisik yang cukup, serta keseimbangan emosional dan mental yang stabil. Dengan menjaga kesehatan dengan baik, seseorang dapat memisahkan potensi hidup dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Di sini ada beberapa kegiatan kesehatan. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, budayakan makan buah dan sayur tiap hari. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Dan ketujuh, menggunakan jabaan sehat.
Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan gaya hidup sehat yaitu sosial, ekonomi, gizi seimbang, fisik, mental, dan lingkungan. Faktor sosial. Lingkungan sosial seseorang termasuk keluarga, teman sebaya, dan komunitas dapat mempengaruhi gaya hidupnya. Misalnya, dukungan dari keluarga atau teman dalam menjaga pola makan sehat atau berolahraga dapat membantu seseorang untuk tetap konsisten dalam gaya hidup sehat. Yang kedua, ekonomi. Nah, faktor ekonomi, akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pendapatan pekerjaan dan infrastruktur kesehatan memainkan peran penting dalam penerapan gaya hidup sehat. Gizi seimbang. Konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi merupakan aspek kunci dari gaya hidup sehat. Pengetahuan tentang nutrisi dan kebiasaan makan yang baik sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Yang keempat, aktivitas fisik. Nah, tingkat aktivitas fisik sehari-hari juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Rutinitas olahraga atau aktivitas fisik yang teratur membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Yang kelima, kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik memainkan peran penting dalam gaya hidup sehat secara keseluruhan. Misalnya, stres, kecemasan, dan masalah mental lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan sehari-hari tentang pola makan. Dan keenam, faktor lingkungan. Lingkungan fisik di sekitar seseorang seperti tempat tinggal, lingkungan kerja, dan kebijakan publik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memilih gaya hidup sehat. Nah, di sini ada beberapa tips hidup sehat. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi dengan porsi seimbang. Yang kedua, mengelola stres dan selalu berpikir positif. Yang ketiga, minum air putih minimal 2 liter sehari. Yang keempat, istirahat cukup dan tidur teratur. Dan yang kelima, rajin berolahraga. Yang keenam, selalu berdoa. Dan ketujuh, menghentikan berbagai kebiasaan buruk. Nah, di sini ada manfaat pola hidup sehat sejak dini. Yang pertama, membuat tubuh lebih prima, menjaga berat badan tetap ideal, menurunkan risiko penyakit, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan produktivitas dan konsentrasi, memiliki jadwal yang lebih teratur, dapat menikmati hidup secara maksimal. Nah, dengan mengadopsi kebiasaan makan sehat, rutin berolahraga, dan menjaga keseimbangan mental, seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya secara signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung, tetapi juga membantu seseorang merasa lebih baik secara keseluruhan. Gaya hidup yang teratur dan seimbang juga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kemampuan seseorang untuk menikmati kegiatan sehari-hari dengan lebih maksimal. Menjaga pola hidup sehat tentu saja dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Tubuh yang sehat dan bugar dapat membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, dengan memiliki tubuh yang sehat, kesehatan mental adalah juga akan lebih terjaga. Sekian materi yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.